Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Saya warga negara Indonesia. Saya yang memisahkan Polri. Terus masa rakyat nggak boleh ketemu sama Kapolri? Lah kalau saya bilang saya mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu, no. Awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu kemarin beneran loh, berani melakukan penahanan atas Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, atas perkara kaburnya Harun Masiku. Lah wong yang kabur Harun Masiku sing doyak-oyak Mas Hasto. Lah penahanan ini kemudian menimbulkan reaksi tegas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa salah satunya? Ya Bu Mega selaku Ketua Umum Partai memerintahkan agar kepala daerah yang dijadwalkan ikut retreat menunda, tunggu perintah selanjutnya. Ini rentetan kejadian yang unik, menarik, serta menegangkan dalam dunia politik nih, horor ini. Nah seperti sudah berulang kali Om Begawan kupas kan, Sekjen PDIP itu memang seakan-akan disandera atas perkara PAW Harun Masiku. Sangat bermuatan politis banget ini. Sebuah perkara yang tingkat kelayak kasusnya itu jauh berada di bawah kegentingan kasus-kasus besar lain. Di episode beberapa Om Begawan lupa ini, pernah bicara atau bertanya, mengapa KPK tidak berani menahan Mas Hasto? Pernyataan itu muncul disebabkan ada banyak kejanggalan, keanehan, semacam misteri yang meliputi. Berkali-kali loh kalau KPK itu melakukan tindakan, entah mendalami kasus Harun Masiku, nek buntu reneng teruse, langsung kelakep, cep, kelakep cep itu. Nah ini beda ini, beda dengan yang lain ini. Diam sejuta kata. Nah di kasus lain kan nggak begitu, dilalah ya wartawan yo cuma masih tanya aja loh. Nah ini emang Ngompol itu sebagai salah satu program yang lumayan dinanti-nanti oleh para penggemarnya. Peristiwa penahanan Mas Hasto ini wis agak kesorean nih. Nah Ngompol ini yang tayang jelang sore. Ada yang komentar ini mempertanyakan kenapa Om Begawan nggak ngupas penahanan Mas Hasto. Lah aku sakru nggih pun kan udah pulang Mas. Ya ini akhirnya kami bahas untuk saat ini. Mau bagaimanapun penahanan ini dikalkulasi politik Ngompol atau analisa Om Begawan ya buat nekan PDIP aja. Mengapa begitu? Soalnya bola Bali diserang ya belas orang mendelep kok, gak terdesak atau tertekan sama sekali. Lihat saja tuh, kok bisa-bisanya secara tiba-tiba KPK melakukan penahanan. Alasannya apa? Ini mau bagaimanapun bentuk arogansi sak geleme dhewe dari penguasa. Sebuah institusi penegak hukum, PDIP baik kader hingga simpatisannya gak akan gentar, gak ngewel, gak ngomplok, gak wedi, gak inga-ingi kayak yang itu. Wetoke ngono, jebulane ngono. Yang akhirnya jadi pengkhianat. Dia nggak akan takut tekanan dari kekuasaan. Sama sekali PDIP itu. Sekali lagi loh, sama sekali tidak akan membuat takut PDIP. Nek mau kelasnya seorang sekjen ditahan itu belum ada apa-apanya. Dibandingkan kuda tuli kalau ada yang pernah mengalami saat itu. Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996, di mana waktu itu Orde Baru dan kekuasaannya bukan hanya mengambil alih jabatan ketua umum loh, tapi menyerang kantor DPP PDIP yang waktu masih bernama PDIP. Artinya sekarang ini ada penguasa, ada orang yang berpengaruh takut dengan sikap-sikap Partai Bu Mega ini. Jangan-jangan orang ini yang dulu pernah dibesarkan Bu Mega ini yang takut. Ibarat kita dituduh maling sama orang,
Lalu kita lagi mempersoalkan tuduhan itu, menanyakan apa yang membuat tuduhan itu muncul. Lah mosok polisi berani nahan kita, kan enggak berani, aneh tuh kalau berani nahan. Lah yang ini kayak gini negarane awake dhewe Indonesia kayak gini. Angel dinalar. Dan banyak pelaku-pelaku aparat hukum yang tidak punya malu. Enggak punya malu atau takut jabatannya lepas dengan mengikuti arahan dari atas, pesanan dari atas, dengan sesuatu yang belum terbukti. Mas Hasto langsung ditahan hanya untuk menekan PDIP. Kan aneh itu. Kita tahu Mas Hasto itu masih ajukan gugatan peradilan loh atas statusnya sebagai tersangka. Artinya apa? Putusan KPK mentersangkakan Sekjen PDIP itu lagi digugat, dimintakan keadilannya. Lah kok malah sing isih nakokne status malah ditahan. Oke, kita tahu. Gugatan ini pernah tidak diterima sama pengadilan. Ingat, tidak diterima berbeda dengan ditolak loh. Tidak diterima itu karena dalih atau alasan-alasan atau keberatan yang disampaikan selama sidang pra-peradilan itu belum memenuhi sehingga hakim memvonis tidak diterima. Nah, nek vonis hakim itu mengatakan menolak gugatan pra-peradilan, silahkan KPK mau menahan Mas Hasto, yo gas wae. Nah sekarang ini Sekjen sudah mengajukan gugatan pra-peradilan lagi dan sidangnya belum digelar. Mana prinsip keadilan hukumnya? Indonesia itu negara hukum kok. Malah pelaku-pelaku hukum sekelas KPK aturannya nggak berlaku. Mana bukti setiap orang sama di depan hukum? Apa Om Begawan kudu cerita puluhan fakta yang menunjukkan bila kasus ini ya memang senjata buat rekan saja, mengintimidasi partai konsisten, partai demokrasi Indonesia Perjuangan yang tetap menegakkan konstitusi ini. Lawang tersangka utamanya itu Harun Masiku loh, melarikan diri loh. Anehnya KPK mengapa nguplek-ngupleknya ke Pak Hasto itu? Apa coba sebutkan upaya, usaha kerja keras KPK buat nyari Harun? Nggak ada toh. Mereka ngerebek rumah Mas Hasto cuma dapat 1 flash disk sama buku catatan kecil. Nggak ada tuh. Setelah penyitaan 2 barang itu ada penjelasan. Atau apa isi buku catatan. Dokumen apa yang disimpan di flash disk itu apa. Nggak jelas. Nggak ada plus keterangan KPK yang disampaikan. Dulu pernah nyita buku catatan juga sama HP Mas Hasto. Ya plus lain keterangan apapun. Bocoran apapun, apa isinya. Ini KPK ini gimana? Ya, bubarkan aja KPK. Untuk apa KPK muncul di Indonesia kalau kerjanya nggak benar demi keadilan bangsa ini? Lantas tiba-tiba pada 22 atau 23 Januari, rumah petinggi P3 digeledah dengan tudingan ada sangkut pautnya dengan Harun Masiku. Ngawur meneh tuh. Itu rumahnya Pak Jan Faridz. Di sana disita banyak dokumen, mencapai 3 koper. Lu baru ya nggak ada keterangan, plus nggak ada penjelasan juga. Itu dokumen apa sampai 3 koper? Nek 3 koper itu isinya duit suap sampai puluhan miliar ya belum diserahkan ke pihak-pihak yang disuap, embo. Dan mungkin Om Begawan ya percaya ini. Nah pikirin coba, kasus PAW Harun kok di dokumen nih sampai 3 koper kuwi isine apa itu? Mesti pembisu ini. Berjuta kata KPK terkait hal ini. Pak Jan Faridz ya durung dipanggil. Nggak ada keterangannya. Atau didatangkan ke KPK untuk dimintai keterangan. Nek sing aneh-aneh KPK menenggelam, cep, melingkep, diem aja orang terusane. Nggak di follow up belas. Yang juga sumpat Om Begawan kupas juga tuh pemanggilan serta mendalami keterangan saksi atas keterlibatan Mas Hasto. Bu Agustin Tio, piye kuwi? Dia seorang komisioner Bawaslu itu yang sudah bebas juga. Nggak pernah dia menyebut-nyebut Mas Hasto waktu dimintai keterangan di KPK. Terbukti AKBP Rosa membuat saksi tertekan, kena mental. Itu jelas bentuk pelanggaran atas pemeriksaan saksi. Nah ini PDIP sudah melaporkan ke Dewas, Dewan Pengawas.
Ya mbah piye kabare. Ini seputaran penahanan Mas Hasto ini loh, kerja-kerja penegak hukum level KPK belas ra iso dinalar. Tuduhan-tuduhannya jelas tidak mencerminkan penegakan hukum. Kalau Om Begawan katakan ya bubarkan saja atau pecat semua itu KPK untuk diganti yang lebih kredibel, atau memang dia ditekan oleh penguasa. Ini analisis Om Begawan loh, tidak menuduh loh. Pertanyaan yang bisa Om Begawan ajukan, apakah sekali lagi, apakah loh ini penahanan Mas Hasto itu memang beneran upaya membuka peran Mas Hasto, atau diperintahkan oleh seseorang dengan berbagai argumentasi yang tak ajukan tadi loh. Tidakkah makin jelas memperlihatkan bila tindakan KPK ini wis tercampur sama kepentingan? Dan kemarin sesuai ditahan, Mas Hasto sempat bicara ke media. Sebagai politisi, dia siap menanggung segala konsekuensi, resiko atas jabatannya. Nah, lihat saja nanti di persidangan, bukti-bukti yang disodorkan, apa bisa menjerat Mas Hasto. Tapi ya jujur aja nih Om Begawan ragu, nggak yakin. Hakimnya bisa bertindak adil, melihat dengan jeli. Apa benar ada kaitannya dengan kasus Harun ini. Nek memang ada ya silahkan dihukum. Ini Om Begawan tegaskan ya. Nek memang salah ya silahkan dihukum. Tegaskan. Dan Om Begawan tidak akan beralasan macam-macam ini itu. Loh, mengapa Om Begawan butuh membedah soal ini? Karena hukum tidak boleh dipakai buat kepentingan politik. Bisa rusak negara ini. Hukum ini untuk keadilan rakyat, untuk keadilan bangsa ini. Ada yang mengatakan bahwa lembaga hukum itu adalah wakil Tuhan di negara, di bumi ini. Yang untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Loh, padahal KPK sendiri loh, sejak awal dulu katanya mau fokus pada pemberantasan korupsi, pada kasus gede yang nggak bisa ditangani kejaksaan dan kepolisian dengan kerugian negara di atas 1 miliar. Kasus Harun ini kan belas gak ada kerugian negara. Ini murni kasus suap, tapi tidak ada kerugian negara di dalamnya. Mengapa kejaksaan dan kepolisian bukan yang mengusutnya? Jelas itu kejanggalan yang susah diterima logika kita ini. Diurus atau diusus KPK agar nuansa politiknya supaya terkesan ini kasus berat dan besar. Masyarakat semakin muak dengan para penguasa, tidak pernah tahu hal-hal seperti ini. Bagi Om Begawan, suap PAW Harun Masiku ke KPU itu memang harus diproses, harus. Tapi pertanyaannya, kok harus KPK? Memang komisioner KPU nggak bisa diproses sama kejaksaan sama kepolisian. Yo iso banget. Om Begawan bukan tidak setuju bila suap PAW si Harun didalami dengan serius. Lagian mosok sekelas KPK nggak bisa nemuin Harun yang orang biasa. Bukan pengusaha kakap loh. Ini aneh banget loh. Beberapa buron pelarian kasus buktinya bisa ditangkap loh. Ini kasusnya si Paulus Thanos ini yang sudah tertangkap di Singapura. Dan cetha wilo-wilo merugikan negara 2,3 triliun. Kan bablas tuh kabarnya. Belum diekstradisi. Kayak ini gini nih KPK nggak malu. Penguasa nggak malu. Masyarakat semakin paham ini. Nggak malu seperti kejadian-kejadian Paulus Thanos ini. Belum bisa diekstradisi loh. Sudah kecekel, sudah ketangkap. Belum bisa dikembalikan ke Indonesia. Nah itu wartawan itu coba tanya itu, menanyakan perkembangannya. Oh Jojo wes ucul nah itu. Lalu juga di perkara ini yang ada kaitannya sama Harun. Jare mantan ketua KPK Pak Firly Bahuri menghalang-halangi proses penyidikan. Kan KPK nggak melakukan proses. Lo entah dipanggil, entah dimintai keterangan, entah ditanya-tanya, kan ya ora tuh. Apa mergo sesama coklat? Sehingga malah didiamkan. Kan ketua KPK sekarang itu jenderal juga dari institusi yang sama kayak Pak Firly. Nah di sisi lain Pak Firly kan dikaitkan sama suap ke mantan-mantan besarannya 50 miliar. Berlipat-lipat dari suap Harun yang hanya 600 juta. Nek ngene iki apakah masih bisa disebut KPK menegakkan keadilan hukum? Apa masih bisa disebut KPK tidak mempolitisasi kasus? Kita semua sebagai rakyat biasa emosi, nesu ini. Para penegak hukum cara bekerjanya kok semrawut, ngawur, serba tidak masuk akal kabeh.
Ini yang membuat kami pesimis masa depan Indonesia akan makin baik. Bubarkan saja KPK. Itu saja perkara yang pengen Om Bengawan kupas hari ini. Lainnya mbo. Hanya satu permintaan saya. Pecat semua anggota KPK atau bubarkan saja KPK. Ini saya nesu ini. Oke ya. Dan jangan lupa, dan jangan lewatkan episode spesial Seribu Ngompol yang akan membahas hal-hal yang berbeda, yang tidak seperti biasanya. Ingat, dilewatkan bikin penasaran nanti. Salam Begawan, salam Ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.